Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit? Dumugi alit-alit sareng sami satekenak torahayung nggih. Kecunduk malih sareng Bu Guru Gita. Ring rahina puniki Bu Guru jagi nyarengin malih alit-alit melajahin materi basa Bali indek unsur intrinsik ring satwa Bali. Jadi bertemu lagi dengan Bu Guru Gita. Di hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak semua mempelajari materi bahasa Bali tentang unsur intrinsik dalam satwa Bali. Nanging, sedurung Bu Guru ngelantur, indayang dumun alit-alit niaga yang buku talar alat tulis, anggen nyatet materi-materi sane kerasa penting ring video puniki. Jadi sebelum Bu Guru lanjutkan, silakan anak-anak siapkan buku ataupun alat tulis untuk mencatat materi-materi yang penting dari video ini. Sampun siaga? Yening sampun, materi indek unsur intrinsik ring satwa Bali jagi kawitin Bu Guru. Nah, alit-alit, sedurung iraga melajahin indek unsur intrinsik, patutnya nih alit-alit uning dumun. Nah, pike satwa Bali punika. Jadi, kalian harus tahu dulu apa itu satwa Bali. Satwa Bali inggih punika cerita rakyat sane mebasa Bali, sane ngelimbak ring Bali, sane nenten kauningin pengawi nyane. Jadi, satwa Bali adalah cerita rakyat yang berkembang di daerah Bali, dan tentunya karena dia berkembang di daerah Bali, dia menggunakan bahasa Bali dan biasanya tidak diketahui pengarangnya. Kenapa bisa tidak diketahui pengarangnya? Karena pada zaman dahulu satwa Bali itu berkembangnya adalah dari mulut ke mulut, jadi diceritakan dengan cara dilisankan tanpa ada catatannya ataupun bukunya, hanya lewat lisan saja. Jadi biasanya zaman dulu orang tua itu punya kebiasaan untuk mendongengkan anak-anaknya. Nah, di sanalah satwa Bali ini diceritakan kepada anak-anaknya secara lisan. Jadi karena berkembangnya diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut, akhirnya tidak diketahui siapa pengarang pertamanya, seperti itu. Setelah zaman semakin maju, barulah cerita rakyat itu ditulis kembali dan dikumpulkan kembali dalam bentuk buku seperti itu. Ya, alit-alit bisa dimengerti? Selanturnya nih, inggih punika soro-soro satwa Bali atau jenis-jenis satwa Bali. Nih, alit-alit, satwa Bali nika kakepah dados tigang soroh nggih. Jadi satwa Bali itu dibagi menjadi 3 jenis. Saneka pertama inggih punika satwa tantri. Satwa tantri puniki inggih punika satwa sane tokoh utamanya ne buron atau cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Ya, jadi tokoh utamanya bukan manusia tetapi hewan. Contoh satwa tantri inggih punika minangkadi siap selem, kambing, takutin, macan, miwah sane lianan sane nganggen tokoh utama marupa buron. Nggih, nika soro satwa saneka pertama satwa tantri. Soro saneka ping kalih inggih punika satwa lumrah. Satwa lumrah inggih punika satwa sane tokoh utamanya ne marupa manusia atau satwa atau cerita yang tokoh utamanya adalah manusia. Nah, contoh satwa lumrah inggih punika ibelok taler bawang teken kesuna. Nika indek satwa lumrah yang tokoh utamanya adalah manusia. Nggih. Lantur sora saneka ping 3 inggih punika satwa itiasa. Satwa sane tokoh utamanya ne para dewa atau satwa atau cerita yang tokoh utamanya adalah para dewa. Contoh satwa itiasa puniki inggih punika cerita Ramayana taler Mahabharata. Jadi seperti yang anak-anak ketahui, di cerita Ramayana itu para tokohnya juga ada yang para dewa, yaitu misalnya Sri Rama. Sri Rama adalah ceritanya di sana beliau adalah titisan dari dewa Wisnu, ya. Berarti kan ceritanya tentang itu, ada para dewanya di sana. Dan di Mahabharata ada juga yaitu
Krishna, di mana beliau merupakan titisan dari Dewa Wisnu juga. Makanya cerita Ramayana dan Mahabharata ini adalah bagian dari Satwa Itiyasa. Nggih. Nah, nika indek soro-soro Satwa Bali. Sanes selanturnya nih. Mangkin iraga jadi melajahin indek unsur intrinsik Satwa Bali. Nah, pike unsur intrinsik Satwa Bali punika. Unsur intrinsik Satwa Bali inggih punika unsur sane ngewangun satwa atau unsur yang membangun sebuah satwa Bali. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah satwa Bali. Apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik saneka pertama niki wenten unteng utawi tema. Inggih punika sane dados bantang bebaosan ring satwa. Jadi yang pertama ada unteng atau tema yang merupakan inti satwa atau yang menjadi pokok persoalan dalam satwa tersebut. Nah, nike sane kawasanin unteng utawi tema nggih. Selanturnya nih sane kaping kalih wenten iki lelintihan. Napi nike lelintihan? Lelintihan inggih punika makudang-kudang kahanan wiyadin kejadian sane maduwe paiketan. Atau bisa juga disebut lelintihan itu adalah alur atau jalan cerita dari sebuah satwa Bali, ya. Nah, alur utawi lelintihan puniki kakepah dados 3 ya alit-alit. Neka pertama wenten niki alur maju. Nah, cerita atau satwa yang dikatakan menggunakan alur maju adalah satwa yang ceritanya itu waktunya itu adalah maju. Jadi, misalnya dia bercerita tentang hari ini, nah selanjutnya kelanjutannya adalah bercerita tentang keesokan harinya atau seminggu kemudian, 1 tahun kemudian. Nah, itu berarti dia menggunakan alur maju, ya. Sane kaping kalih wenten niki alur mundur. Jadi, di mana cerita itu dikatakan menggunakan alur mundur jika dia menceritakan tentang masa lalu. Jadi satwa yang berisi tentang masa lalu, misalnya tokoh utamanya menceritakan tentang masa lalunya dia, seperti itu. Nggih, maka satwa itu bisa dikatakan menggunakan alur mundur. Ya, lihat-lihat. Selanturnya nih, sane kaping 3 wenten alur campuran. Nah, alur campuran. Kapan sebuah satwa dikatakan menggunakan alur campuran? Satwa dikatakan menggunakan alur campuran jika dia menceritakan tentang masa sekarang dan juga masa lalu. Dia di sana ada alur maju, ada juga alur mundurnya. Berarti dia menggunakan sebuah alur campuran, ya, seperti nika. Nah, nika indek unsur sane kaping kalih. Selanturnya nih, unsur sane kaping 3 wenten pragina. Pragina puniki inggih punika jatme sane wenten ring satwa atau tokoh atau pemeran yang ada pada satwa. Jadi, tokoh ataupun pemeran yang ada pada satwa dalam bahasa Bali disebut sebagai pragina. Okay. Nah, pragina puniki wenten nika sora-sora nyane sora saneka pertama inggih punika pragina utama. Jadi jenis tokoh atau pemeran yang pertama adalah tokoh utama utawi pragina utama, di mana pragina utama ini adalah yang menjadi highlight atau yang paling banyak diceritakan dalam satwa tersebut. Ya, maka dia adalah seorang tokoh utama utawi pragina utama. Nah, alit-alit pragina utama puniki kakepah malih dados kalih wenten pragina utama protagonis inggih punika pragina utama sane maduwe parilaksana sane becik. Jadi protagonis ini adalah tokoh utama yang memiliki perilaku baik. Maka dia disebut sebagai tokoh utama protagonis. Sanes lanturnya ne, tungkalikannya ne, tokoh antagonis. Nah, di mana tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat yang tidak baik. Sane nenten becik
pari solahnyane. Nggih. Nah nike indek pregine utama, nggih. Selanturnyane wonten sora sane kaping kalih inggih punika pregine sampingan. Nah, pregine sampingan ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai pemeran sampingan atau tokoh tambahan, di mana ceritanya ini tidak terlalu banyak bercerita tentang dia atau pemanis dari satwa atau ceritanya. Oke, nike yang disebut dengan pregine sampingan atau tokoh sampingan. Oke. Nah, nike indek pregine utawi tokoh. Selanturnyane unsur sane kaping 4 inggih punika latar. Latar puniki kakepah dados kalih nggih. Jadi latar dibagi menjadi dua, yaitu latar genah utawi tongos ceritanyane atau tempat terjadinya cerita. Itu disebut dengan latar genah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai latar tempat. Ya, let. Nah, selanturnyane wonten iki latar dauh utawi galah ceritanyane atau waktu terjadinya cerita tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia dia disebut sebagai latar waktu. Jadi kapan ceritanya itu terjadi, di mana ceritanya itu terjadi, itu disebut dengan latar. Ya, let. Selanturnyane unsur sane kaping 4 wonten niki piteket. Napa nika piteket? Piteket inggih punika pewarah utawi petuah ring satwa sane kekawi oleh pengawi sane mabuat ring kauripan. Jadi piteket itu adalah amanat yang terdapat dalam satwa yang berusaha disampaikan oleh pengarang yang berisi nilai-nilai kehidupan. Jadi nilai-nilai yang bisa diambil dari sebuah satwa itu disebut sebagai piteket atau amanat. Ya, let. Nika indek unsur intrinsik ring satwa Bali. Supaya lebih jelasnya lagi, sekarang Ibu jelaskan dengan menggunakan contoh, dengan menggunakan contohnya. Unsur yang Ibu ambil sekarang adalah unsur intrinsik ring satwa isiap selem. Mungkin Ibu jadi nelatarang unsur intrinsik sane wonten ring satwa isiap selem. Nah, satwa isiap selem anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah pernah dengar. Minggu lalu juga sudah sempat Ibu kasih materinya tentang satwa isiap selem. Nah, mungkin Ibu jadi nelataren unsur intrinsiknya nih. Saneka pertama, tema utawi unteng nggih. Iki kurang Ibu titik tema utawi unteng. Nah, unteng atau tema ring satwa siap selem inggih punika anak nguluk-nguluk timpal. Jadi, dari yang inti dari ceritanya itu adalah tentang bagaimana seseorang membohongi temannya atau orang lain ya. Di sana diceritakan kan tentang bagaimana Mengkuwo membohongi siap selem, bagaimana juga siap selem membohongi Mengkuwo. Nah, itulah inti ceritanya ya. Jadi mereka sama-sama bermuka dua atau saling membohongi seperti itu, nggih. Unsur sane kaping kalih lelintihannya nih. Nah, lelintihan utawi alur sane kaanggen ring carita isiap selem utawi satwa isiap selem inggih punika nganggen alur maju karena tidak ada dia di sana menceritakan tentang flashback atau membayangkan masa lalu, tapi dia maju alurnya, terus maju ceritanya terus berlanjut seperti itu nggih. Sane kaping 3 indek pregina ring satwa isiap selem puniki pregina utama protagonisnya inggih punika isiap selem lan idoglagan ya. Seperti judulnya, jadi tokoh utamanya adalah isiap selem, lalu ada juga idoglagan di sana ya. Anak dari isiap selem yang tidak memiliki bulu ya. Mereka adalah tokoh utama protagonis di satwa isiap selem. Selanturnya tokoh utama antagonisnya inggih punika I Mengkuwo. Jadi tokoh utama antagonisnya di sana adalah si Mengkuwo, dimana kita tahu dia memiliki sifat yang tidak baik, yaitu ingin memakan siap selem dan juga anak-anaknya. Selanturnya pregina sampingan ring satwa isiap selem inggih punika panak siap selem sane lianan. Jadi siap selem kan punya 7 ekor anak. Nah,
6 lagi anaknya yang selain Doglagan dia termasuk pragina sampingan karena tidak terlalu banyak diceritakan, tapi dia tetap ada di di ceritanya itu, maka dia adalah pragina sampingan atau tokoh sampingan. Begitu juga dengan Pianak atau Panak Mengkuo, di sana juga dia hanya sebagai tokoh sampingannya saja. Oke? Sampai di sana bisa dimengerti? Sampun karasepen dumugi sampun, nggih. Selanturnya nih indek latar. Nah, latar genah ring satwa i siap selam inggih punika di dauh pangkung lan di umah Mengkuwo. Nah, nika untuk latar genahnya, set tempatnya ya, hanya ada 2, di dauh pangkung dan juga di umah Mengkuwo. Selanjutnya untuk latar dauh atau latar waktunya di sini nuju peteng ya, di sana ada kalimat yang menunjukkan di situ ada nuju peteng saat malam hari ya, itu untuk latar dauhnya. Oke. Selanjutnya nih indek pitekat. Nah, pitekat sane wenten ring satwa isiap selem. Nah, saneka pertama wenten yening nulungin timpal patut sampunang ngarepang balesan. Jadi saat kita menolong seseorang, jangan sampai kita mengharapkan balasan, apalagi kita memiliki niat yang tidak baik. Seperti Mengkuo, dia berlagak ingin menolong siap selem yang sedang kehujanan bersama anak-anaknya, tapi ternyata dia memiliki niat yang tidak baik di balik bantuannya dia. Nah, seperti itu ya. Jadi nilainya kita tidak boleh seperti Mengkuo. Kalau menolong orang jangan sampai mengharapkan bantuan. Yening nulungin timpal patutnya ne sampuna ngarepang balesan, nggih. Pitekat sane kaping kalih irage sing dadi bes ngugu munyin timpal apang tu sing kena ulu-ulu cara Mengkuo. Nah, pitekat atau amanat yang kedua, kita juga tidak boleh terlalu percaya mentah-mentah omongan orang lain supaya tidak ditipu seperti Mengkuo. Jadi dia ditipu oleh siap selam, ditipu juga oleh Doglagan karena dia terlalu percaya omongan orang lain, guys. Jadi asapunika materi inde unsur intrinsik ring satwa Bali sane presiden telataren bu guru dumugi alit-alit presiden ngresepin napi sane telataren bu guru iwau, nggih. Jadi semoga anak-anak bisa mengerti tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Dan akhir kata ibu ucapkan terima kasih sukseme karena alit-alit sudah mau menyimak materi yang ibu jelaskan. Dan sebagai penutup, ibu haturkan parame santi. Om santi 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 om. Suksema alit-alit.